Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Rifda Alda Ufaira dapat menjumpai Anda dalam program Halo Dokter. Hari ini kita akan membahas tema mengenai kehamilan ya, yaitu kegawat daruratan pada ibu hamil. Di mana kehamilan sendiri merupakan periode yang penuh harapan ya dan penuh kebahagiaan kepada calon ibu ataupun keluarga gitu. Tapi di lain sisi juga dapat dihadapkan pada situasi yang perlu penanganan cepat nih. Bagaimana cara mengatasi situasi gawat darurat tersebut? Nah, kita akan bahas bersama di Halo Dokter edisi hari ini bersama narasumber kita yang telah hadir di TVRI Sumatera Selatan. Ada Dr. R. Ismail Hadiatma, SPOG, Dr. RSIA Azahra Palembang. Selamat datang Dr. Ismail ya di TVRI Sumatera Selatan. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah sehat ya, walaupun cuaca sekarang sudah agak terik sedikit ya Dok ya, tapi harus sehat selalu ya Dok ya. Amin. Oke, dan kami juga tentunya mengajak pemirsa yang ingin bergabung, ingin bertanya seputar tema kita hari ini ya, bisa langsung saja telepon ke 0711 311 454 ataupun juga bisa WhatsApp ke nomor 0823 1198 1790. Baik Dok, tema kita ini berarti mengenai kehamilan ya Dok ya, tentang kegawat daruratan pada ibu hamil ya. Definisinya dulu Dok ya, berarti ya kita harus tahu dulu ya kegawat daruratan pada ibu hamil itu tuh definisinya seperti apa sih Dr. Ismail? Ya, oke, terima kasih Mbak Alda ya. Jadi sebenarnya kita bahas dulu ini tentang ibu hamilnya sendiri dulu ya. Jadi memang suatu keadaan hamil itu memang sebenarnya adalah suatu yang memang diharapkan maunya ya. Karena kan kehamilan itu adalah suatu proses di mana seorang wanita yang nantinya akan menjadi seorang ibu ya. Dan ini memang suatu proses yang luar biasa. Karena sebelum hamil itu tentunya sudah melakukan ya yang namanya istilahnya sama pasangan subur yang sudah menikah dengan menyatukan dua keluarga. Artinya dengan terjadinya hamil ini adalah suatu yang sangat-sangat diharapkan. Nah, namun memang banyak yang belum tahu nih tentang apa sih sebenarnya kegawat daruratan pada ibu hamil yang tentunya harus diketahui oleh ibu-ibu hamil yang saat ini, yang sedang hamil maupun yang nantinya mau hamil. Jadi definisinya sendiri dari kegawat daruratan ya. Kalau dari kata kegawat daruratan, namanya kegawat daruratan artinya adalah sesuatu yang mengancam nyawa. Mengancam nyawa yang bisa membuat seseorang itu menjadi penyakitnya itu akan memperberat sehingga akan meregang nyawa. Artinya ada sesuatu yang terancam di situ, yaitu adalah nyawa. Jadi kalau kita bicara tentang kegawat daruratan pada ibu hamil, tentunya penyakit-penyakit apa saja atau penyebab-penyebab apa saja yang menyebabkan si ibu hamil ini akan terancam nyawanya. Jadi itu yang harus kita ketahui, karena biasanya tuh memang terlihatnya seperti sederhana. Oh enggak, aku sakitnya cuman kayak pusing-pusing sedikit. Tapi ternyata ini adalah tanda ancaman atau tanda bahaya yang nantinya akan menjadi suatu kegawat daruratan. Seperti itu Mbak Alda. Itu dari definisi tadi ya, definisi hamil sama definisi kegawat daruratan pada ibu hamil. Berarti memang sangat penting untuk mengenali kegawat daruratan ini seperti apa ya Dok ya, karena benar. Karena bersangkutan dengan nyawa dari ibu hamil itu sendiri ya Dok ya, betul ya. Oke. Nah, kalau misalnya untuk kehamilan wanita ya Dok ya, biasa terjadi kan kadang kita hamil anak pertama, hamil anak kedua, apakah berpengaruh tuh Dok? Antara kehamilan pertama, karena pertama kali mungkin ya belum ada pengalaman atau seperti apa Dok? Iya benar. Jadi memang bagus ya pertanyaan dari Mbak Alda ya. Memang mungkin Mbak Alda juga akan menjadi seorang ibu hamil nantinya ya. Jadi memang kalau kita harus ketahui ya, sebenarnya ini udah sering sekali Mbak Alda disinggung atau digembar-gemborkan ke ibu-ibu hamil. Mungkin yang para ibu-ibu yang sudah hamil ataupun persiapan hamil itu pasti tahu nih istilah dengan namanya 4T. Jadi kita tuh selalu tahu, kita harus tahu dulu nih faktor risiko yang paling tertinggi untuk ibu hamil itu sendiri apa. Yang pertama adalah faktor dari terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak dan terlalu rapat. Nah, menyambung pertanyaan dari Mbak Alda tadi kan pertanyaannya adalah Dok, gimana nih Dok sebenarnya kegawat daruratnya untuk kehamilan pertama saja kah atau kehamilan kedua atau kehamilan seterusnya? Sebenarnya kehamilan itu semua ada risiko untuk terjadi kegawat daruratan. Tapi harus kita pahami lagi tadi, 4T itu tadi, adakah faktor yang pertama yaitu 4T itu tadi, apakah usia ibunya terlalu muda,
apakah usia ibunya terlalu tua, ataukah terlalu banyak, ataukah terlalu rapat. Nah, kalau memang faktor risiko ini ada semua, itu akan menjadi salah satu faktor risiko di kegawat daruratan pada ibu hamil seperti itu. Jadi tidak harus hamil pertama akan gawat gitu kan, enggak. Setiap kehamilan pasti akan ada faktor risiko untuk terjadi kegawat daruratan pada kehamilan seperti itu. Berarti memang kita sebagai misalnya calon yang ingin hamil gitu ya dok ya, atau memang yang sudah hamil memang harus ya sering-sering untuk bertanya gitu ya ke dokter misalnya gitu ya, untuk misalnya bertanya tentang PAT misalnya seperti itu, agar misalnya kalau misalnya kehamilan kedua nanti bisa ditanggulangi gitu ya dok ya. Iya, kalau sekarang itu kan fusim ya, kalau sebelum menikah itu kan ada program prenatal care gitu ya, prematerial care. Jadi ibunya itu harus disiapkan dulu. Jadi ibaratnya maaf ini, misalnya kalau kita beli lahan saja, lahan itu sudah harus dibagusin dulu ya. Nah, ibaratnya itu juga seperti ibu hamil. Seorang wanita yang sudah dewasa, mungkin menurut undang-undang ya, ada tadi kan kita faktornya adalah salah satu usia ya. Kalau berdasarkan undang-undang kan 21 tahun baru boleh menikah dan dapat buku nikah ya. Nah, jadi artinya memang sesuai. Mengapa patokannya di 21 tahun itu? Karena memang kalau di bawah 21 tahun, baik itu secara fisiknya belum mumpuni untuk rahimnya untuk dibuahi seorang benih untuk hamil, lalu secara mental juga belum kuat. Jadi memang harus kuat fisik dan mentalnya. Makanya kita biasanya berpatokan pada 21 tahun untuk ibu hamil seperti itu. Jadi memang faktor risiko itu yang harus kita hindari. Jadi mungkin untuk yang umurnya masih sekitar 21 ke bawah ya, kata orang kan ya sekolah dulu ya, benar-benar gitu, atau melakukan aktivitas yang lain terlebih dahulu gitu Mbak. Jadi ada masa waktu usia reproduksi yang bagus seperti itu. Oke, berarti ya tadi kalau bisa di bawah 21 tahun ya dok ya, kalau bisa tahun. Ya untuk misalnya hamilnya ya istilahnya lebih baik kayak gitu ya, lebih baik, terus kandungannya juga lebih sehat gitu ya. Lebih sehat baik secara fisik maupun secara mental seperti itu. Oke. Nah, kalau kita lihat dari mungkin angka kejadiannya dok ya, kalau misalnya di Palembang sendiri khususnya atau Sumatera Selatan, yang dokter misalnya pengalaman dari dokter ya, yang dokter tangani itu apakah banyak nih yang terjadi ini di ibu hamil tentang kegawat daruratan ini? Nah, itu banyak sekali pengalaman Mbak. Kebetulan kan memang kita saat ini kan saya bekerja di RSI Zahra ya. Mungkin agak masuk ya Mbak ya, biar ibu-ibu hamil kalau mau ketemu Dr. Ismail ya di RSI Zahra di Celentang ya, di Palembang. Sebelumnya kan saya itu kerjanya di Banyuasin, di salah satu rumah sakit di Banyuasin. Tentunya itu salah satu daerah kabupaten di Sumatera Selatan. Itu masih banyak banget Mbak Alda yang menikah itu bahkan di usia 14 tahun. Baru 2 kali haid atau menstruasi dia sudah menikah. Karena memang pola pikir di sana kan mungkin tidak ada lagi untuk sekolah, hanya bekerja, sehingga memang wanita yang sudah mens atau haid itu di paradigma mereka itu ya siap untuk menikah seperti itu. Padahal kan sebenarnya tidak. Makanya kita selalu ini dari dokter-dokter Obgyn sendiri atau dari POGI, Persatuan Obstetri Ginekologi Indonesia itu selalu memberikan promosi atau memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa memang sebenarnya kesiapan fisik dan mental ibu hamil itu sangat berpengaruh nantinya untuk kehamilan, karena kan mencetaknya kan generasi bangsa ya Mbak ya. Iya benar. Jadi memang sangat banyak ditemukan ya Dok Ismail ya, dokter ya, iya, benar, tentang kegawat daruratan itu. Nah, kalau ini kita sudah masuk ke misalnya tanda-tanda ya dok ya, tanda-tandanya kita atau ibu hamil itu mengalami kegawat daruratan. Itu apa saja dok tanda-tandanya dok? Ya mungkin sambil belajar juga kita ya Mbak Alda ya di sini ya, mungkin untuk masyarakat Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang. Jadi memang kalau kita bahasnya tentang kegawat daruratan itu apa sih sebenarnya dok? Biasanya kalau kita membaginya itu di obstetri ginekologi itu kita biasanya membaginya itu jadi biasanya itu ada hipertensi dalam kehamilan, itu seperti preeklamsi, eklamsi, bisa juga ada perdarahan saat kehamilan, baik itu antepartum ataupun postpartum, juga ada yang namanya infeksi, dan juga ada penyakit-penyakit peserta lainnya. Jadi memang biasanya kita bahas kegawat daruratan itu menjadi 4 bagian besar seperti itu dulu, karena ini yang merupakan salah satu tanda-tanda yang harus diketahui oleh ibu hamil. Jadi darahnya tinggi, perdarahan, adanya infeksi, sama adanya penyakit penyerta saat hamil, seperti itu. Berarti kalau sudah ada tanda-tanda umum, itu masih umum ya dok ya berarti umum, ya? Itu bisa langsung ke dokter atau seperti apa dok? Iya benar, jadi kan sebenarnya kita di Indonesia khususnya di Sumatera Selatan kan
kita ada Vaskes pertama ya. Biasanya Vaskes pertama itu puskesmas-puskesmas yang bekerja sama dengan bidan-bidan, pelayanan-pelayanan bidan. Itu biasanya kita sarankan memang melakukan namanya antenatal care atau pemeriksaan kehamilan pada awal kehamilan. Biasanya kita akan minta puskesmas tingkat pertama ataupun bidan-bidan klinik di daerah-daerah itu untuk men-screening ibu-ibu hamil. Biasanya ada posyandu ya gerakannya ya posyandu. Atau mungkin kalau untuk masyarakat perkotaan di Palembang mungkin kan sudah sedikit terbuka wawasannya ya Mbak Alda ya. Biasanya sudah langsung mengunjungi praktek dokter pribadi. Jadi memang kita himbau sih sebenarnya kalau untuk hamil itu bukan saat hamilnya, tapi saat sebelum hamilnya itu juga harus sudah persiapan. Jadi yang kita harapkan itu adalah kehamilan ini bukan kehamilan yang diinginkan, bukan yang tidak diinginkan. Artinya apa? Artinya kan sudah ada kesiapan mental, fisik bagi ibu hamilnya sendiri dan keluarga serta suaminya untuk kedepannya hamil kan nggak bentar ya Mbak Alda ya. Kalau definisi hamil sendiri kalau untuk manusia 9 bulan 10 hari ya kalau bahasa awamnya ya. Kalau kita bahasakan biasanya sekitar 38 minggu sampai 41 minggu seperti itu Mbak. Jadi memang tadi ya 4 tadi ya dok ya yang mungkin harus diperhatikan oleh ibu hamil gitu ya. Adanya pendarahan, hipertensi tadi, infeksi sama penyakit penyerta lain ya sebenarnya ya. Nah biasanya dok terjadi di mungkin usia kehamilan berapa nih dok atau trimester berapa yang lebih rentan gitu untuk terjadi kegawat daruratan ini? Ya sebenarnya kalau untuk pembagian kehamilan sendiri sebenarnya kita tuh selalu bagi kehamilan itu menjadi 3 trimester namanya ya Mbak Alda ya, namanya trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Tentunya per mesternya itu akan ada tantangan masing-masing. Jadi sebenarnya kegawatan daruratannya itu kita juga bagi lagi berdasarkan trimesternya itu sendiri gitu. Seperti kalau misalnya kepada hipertensi, biasanya hipertensi juga dibagi lagi nih. Apakah ini memang hipertensi kronis, apakah ini hipertensi gestasional atau hipertensi kehamilan, apakah ini superimpos preeklamsi pada hipertensi kronis, ataukah ini memang pure preeklamsi ataukah sampai ke eklamsi. Jadi itu berdasarkan tanda-tanda kehamilannya sendiri seperti itu. Jadi usia kehamilan itu dibagi menjadi 3 bagian atau trimester ya, trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ya mungkin terkait penyebab atau tanda-tanda tadi ya dok ya. Namun setelah jeda pariwara berikut ini jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Halo Dokter. Kami menyadari perjuangan kami tak lagi mengangkat senjata. Daratnya turun, gitu ya. Melainkan tentang bagaimana meneruskan cita-cita bangsa, menciptakan generasi cerdas yang bermartabat. Kami yakin semua bisa dicapai. Berinovasi menjadi solusi, karena masa depan bangsa ini diciptakan oleh apa yang dikerjakan hari ini, bukan esok hari. Kami sadar tak perlu menjadi yang hebat untuk membangun negeri ini, melainkan fokus mengembangkan kreativitas akan lebih berarti bagi yang menikmati. Terkadang, realita tidak semudah yang dibayangkan. Kami tak pernah menyerah pada apa yang dihadapi. Setelah ini, apakah ada pengolahan lebih lanjut lagi dari bukan sebatas informasi, tapi tentang bagaimana mengabarkan kebenaran hari ini untuk perubahan di masa depan. Sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun juga tanggung jawab kita semua. Demikian kondisi terkini kami laporkan. Siapapun dan dari manapun kami tetap pemuda Indonesia.
kasih Anda masih bersama kami dalam program Halo Dokter dan masih bersama Dr. R. Ismail Hadiatma, SPOG, selaku dokter dari RSIA Az-Zahra Palembang. Dan kami juga masih mengajak pemirsa Halo Dokter ya yang ingin bertanya seputar tema kita hari ini, yaitu kegawat daruratan pada ibu hamil. Bisa langsung saja telepon ke 0711311454 ataupun sekarang juga bisa WhatsApp nih, chat di WhatsApp ya pemirsa ya ke nomor 0823 1198 1790. Jadi kita menunggu ya, masih menunggu ya dokter ya, telepon maupun WhatsApp dari pemirsa Halo Dokter. Oke, kita lanjutkan ya dokter Ismail ya. Tadi kan sudah disebutkan ya dokter ya terkait mungkin tanda-tanda atau penyebab dari kegawat daruratan tadi ya pada ibu hamil, itu ada pendarahan, hipertensi, infeksi dan penyakit penyerta lainnya. Mungkin kita bahas satu-satu boleh ya dok ya. Oke, mungkin dari hipertensi dulu dok. Itu seperti apa dok? Mungkin tanda-tanda lebih lanjutnya dari hipertensi yang ada yang dibawa oleh ibu hamil gitu ya. Silahkan dok, seperti apa? Baik, mungkin kita bahasnya tentang hipertensi. Ini memang sebenarnya salah satu penyebab kematian pada ibu hamil yang tertinggi Mbak. Berdasarkan WHO tahun 2017. Jadi tentunya masih momok bagi kita untuk hipertensi ini. Karena kenapa sampai saat ini sebenarnya teori dari hipertensi itu sendiri juga masih belum ditemukan. Jadi memang banyak beberapa teori yang melibatkan antara terjadinya pembuluh darah ibu dan bayi yang menyebabkan tekanan darahnya tinggi, atau memang tekanan darah tinggi dari ibunya sendiri. Karena memang biasanya dengan kaitannya tekanan darah tinggi ini biasanya adalah salah satu alat ukur kita bahwa ini adalah tanda-tanda bahaya atau tidak. Makanya kalau misalnya di posyandu ataupun di klinik, pasti tentu awal sekali harus tensi ya. Dan tentunya jangan sampai melewatkan meja tensi itu Mbak. Karena kalau kita memang tanda-tanda vital itu harus kita periksa semua di awal, yaitu baik dari tensi, dari nadi, rate pernapasan, sampai temperatur pun harus kita periksa. Jadi karena memang tensi ini adalah salah satu tanda. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang tadi trimester pertama atau semester kedua dan ketiga, biasanya kita bagi lagi menjadi bagi besarnya bagi dua. Jadi biasanya kita lihat dia itu usia kehamilannya di bawah 20 minggu kah atau di atas 20 minggu kah. Nah biasanya kalau usia kehamilan di bawah 20 minggu sudah terjadi hipertensi, kita curiganya nih hipertensinya memang ibunya hipertensi gitu. Atau memang ada penyakit keturunan seperti dari ayahnya atau dari orang tuanya atau dari saudara-saudara yang lain yang memang mungkin ada hipertensinya penyakitnya ini. Tapi ibunya hamil, baru ketahuan saat hamil. Karena kan kalau saat hamil itu kan semua organ ibu hamil itu secara fisiologisnya akan berubah ya. Baik itu dalam bentuk volume, bentuk fungsi, bentuk-bentuk lainnya seperti itu. Jadi kalau kaitannya kita bahas tentang hipertensi tadi, pembagiannya itu tadi ya 4 ya. Jadi kita baginya itu hipertensinya itu baik itu hipertensi memang kronis, hipertensi gestasional atau kehamilan, atau superimpos preeklamsi pada hipertensi kronis, ataupun dengan atau terjadinya preeklamsi atau menjadi eklamsi. Nah yang perlu diketahui ya Mbak ya, jadi mungkin tensi ini sebenarnya adalah alat ukur aja sebenarnya, bukan menjadi salah satu penyakit. Karena yang kita takutkan lagi itu adalah apabila terjadi preeklamsi, preeklamsi itu ditandai dengan usia kehamilan di atas 20 minggu, biasanya tensinya itu akan menetap di atas 140 mm air raksa untuk sistoliknya, dan untuk diastoliknya itu biasanya di atas 90. Nah biasanya ini kita udah curiga nih kalau misalnya tensi sudah di atas 140 per 90 ya, kalau ini udah awam ya maksudnya ya, ke 140 berapa tensimu. Dan perlu digarisbawahin adalah tekanan darah itu bukan hemoglobin ya, sering tertukar kalau orang awam nih, darah saya rendah dok ya, HB-nya 7 itu beda, itu HB beda lagi, itu berbicara tentang anemia. Tapi kalau kita bicara tentang hipertensi itu tadi ukurannya adalah sistolik dan diastolik. Artinya sistolik itu adalah tekanan ukuran darah yang pertama yang kita dapatkan, dan diastolik itu adalah tekanan darah yang kedua yang kita dapatkan. Biasanya makanya kalau sebutnya kan 120/80 normalnya, atau 110/70. Tapi kalau sudah pada kehamilan kita curiga dia hipertensi, ditensi berulang kali dengan jeda 15 menit sampai 30 menit diistirahatkan dengan pengukuran 3 kali, kita dapatkan ternyata tensinya tetap 140/90, artinya ini tanda bahaya pada ibunya. Kenapa? Karena ini bisa mengancam ibunya maupun janinnya. Karena banyak efeknya nanti ke ibunya, nanti bisa terjadi eklamsi atau kejang pada kehamilan. Pada janinnya juga bisa menjadi pertumbuhan janin terhambat. Jadi gizinya
akan turun. Jadi bayinya itu berat badannya akan turun di dalam rahim, atau kita sebutnya tadi pertumbuhan janin terhambat. Atau bisa menjadi yang paling mengerikan adalah janinnya meninggal di dalam rahim dan ibunya karena kejang juga meninggal. Dan itu yang kita harus waspadai dan masih agak tinggi angkanya di Indonesia, Mbak Alda, seperti itu. Jadi memang ini adalah salah satu tanda bahaya seperti itu. Berarti itu tadi sebenarnya bukan hanya bahaya bagi ibunya, tapi ya itu tadi ya bahaya juga untuk bayinya, bayi dalam kandungan ya Dok ya. Berarti memang harus ya berhati-hati sekali ya para ibu hamil di luar sana ya Dok ya. Oke, tadi juga kalaupun tadi kan banyak perbedaan ya Dok ya, sebenarnya HB dengan misalnya tensi gitu. Berarti memang kalau kita sebagai pasien gitu ya, terutama untuk ibu hamil, berarti jangan takut untuk bertanya ya kalau misalnya nggak ada yang belum ada yang belum paham gitu ya. Berarti harus nggak apa-apa ya Dok ya untuk terus bertanya ke dokternya ya. Kadang kita malu ya karena nggak tahu, jadi kita oh iya aja gitu ya. Makanya biasanya kalau saya saran ke pasien-pasien saya, kalau memang ada pertanyaan tuh ditulis aja. Kan biasanya tuh katanya kalau ketemu dokternya langsung tiba-tiba hilang. Tapi begitu keluar mau bertanya lagi, ya kan harus daftar ulang lagi ya, gitu kan. Gitu. Jadi ya memang ya harus di list pertanyaan. Makanya harus banyak kunjungan. Biasanya kita memang sarankan minimal 4 sampai 6 kali kunjungan. Kalau sekarang dari Kementerian Kesehatan itu menganjurkan ibu hamil untuk 6 kali kunjungan dengan 2 kalinya ketemu dengan SPOG. Artinya dalam selama hamil itu harus 6 kali bertemu dengan tenaga medis dan 2 kalinya bersama dokter spesialis kandungan dan kehamilan, seperti itu, Mbak Alda. Info yang penting juga ya untuk ibu hamil ya. Tadi 6 kali ke tenaga medis ya, 2 kali harus ke SPOG gitu ya. Nah SPOG-nya mungkin bisa ke Rumah Sakit RSCA Azhar. Boleh ya masuk sedikit masuk ya Dok ya. Oke, tadi kan juga dokter menyinggung mungkin tadi kan misalnya sudah ditensi gitu ya Dok ya, terus masih tinggi itu berarti bisa ditunggu berapa lama Dok sampai misalnya kita melihat tensinya turun, atau memang dokter harus kasih obat terlebih dahulu atau seperti apa Dok? Ya benar, ini pertanyaannya bagus sebenarnya. Jadi misalnya kita sudah ketemu pasien nih, tensinya udah tinggi dengan 3 kali pengukuran, biasanya kita akan menyatakan memang dia sebenarnya kita buat dulu ya seperti suspek ya. Biasanya kita buat dengan hipertensi dalam kehamilan sebelum kita bergerak dia menjadi preeklamsi. Dan biasanya ada pemeriksaan lebih lanjut yang akan kita lakukan. Misalnya seperti pemeriksaan urin, kita cek proteinnya apakah ada positif atau tidak, protein urinnya, terus kita lihat apakah ada tanda-tanda ada edema pada kakinya, atau ada target-target organ yang lainnya seperti sakit kepala, mual, muntah, seperti itu. Nah biasanya akan kita sarankan untuk istirahat terlebih dahulu, dan biasanya kita sarankan kalau memang dia tadi kita lihat ya Mbak ya, kalau dia usia kehamilannya di atas 20 minggu dan sudah mendekati usia kehamilan aterem atau udah mau lahiran, maksudnya tadi 38 sampai 40, biasanya kita patokannya di atas 34. Kalau di atas 34 itu biasanya kita sudah sarankan ibunya untuk rawat inap. Kalau memang kita dapatkan dia preeklamsi, dan biasanya kita akan lakukan pematangan paru untuk janinnya, kita stabilisasi ibunya, kita observasi di rawat inap apakah tekanan darahnya turun, jika memang turun apakah memungkinkan kehamilannya untuk diteruskan ataukah kehamilannya harus kita terminasi. Nah biasanya kalau di atas 34 biasanya kita akan terminasi kehamilannya kalau memang tensinya tidak turun-turun terus sampai kita rawat tidak turun. Kita akan inform concern keluarga, kita beritahukan edukasi bahwa ternyata ini adalah kegawat daruratan, karena kalau tidak kita terminasi kehamilan ini akan menjadi racun. Jadi preeklamsi itu bahasa awamnya adalah keracunan kehamilan itu. Kalau orang awam yang nyebutnya ya. Makanya kehamilannya harus kita hentikan. Tapi kalau di bawah 34 minggu maksudnya, ini yang agak susah Mbak. Karena biasanya ini sangat dilema, makanya dari itu kita harus benar-benar pendekatan kepada pasiennya. Kita harus benar-benar stabilisasi, kalau tidak ada tanda-tanda perburukan, mungkin bisa kita lanjutkan kehamilannya. Tapi kalau memang tidak, ya apa boleh buat, kita akan lahirkan bayinya secara prematur, seperti itu Mbak. Seperti itu ya. Tapi juga pasti memberikan obat-obat tertentu untuk menurunkan tensinya gitu ya. Tentunya kita kasihkan pengobatan-pengobatan tertentu, seperti obat anti-hipertensinya, obat anti kejangnya, sama obat anti mules biasanya, sama pematangan paru tadi yang saya bilang. Seperti itu. Oke, baik. Itu terkait hipertensi ya Dok ya. Itu memang banyak tadi kan banyak panjang, ya. Mungkin bisa 24 jam kita di sini ya. Sebenarnya bisa satu topik sendiri ya Dok ya sebenarnya. Kalau kuliah sih sekitar 4 jam lah.
Ini sejam aja udah lama, 4 jam loh ya dok. Oke, kita mungkin move ke pendarahan ya dok ya. Tadi juga setelah hipertensi adanya pendarahan ya ciri-cirinya atau tandanya ya. Itu seperti apa dok? Memang apakah ada memang tadi ya penyebab lain untuk pendarahannya? Atau memang tiba-tiba pendarahan atau seperti apa nih kalau pendarahan dok? Bagus sekali memang pertanyaannya Mbak Alda. Kayaknya memang mau calon hamil ya. Kayaknya kan bakal mau jadi ibu hamil ya. Jadi memang kalau kita bahas tentang perdarahan ya, kalau perdarahan pada kehamilan itu adalah salah satunya adalah momok juga sebenarnya. Beda dengan hipertensi tadi. Kalau hipertensi itu tidak kelihatan karena kita tahunya ketika kita ukur tekanan darahnya baru dapat. Tapi kalau perdarahan itu kan akan terlihat dan biasanya pasien-pasien akan lebih panik tentang perdarahan. Nah sama seperti hipertensi tadi, biasanya kita pembagiannya itu yaitu kita cut off-nya itu di bawah 20 minggu atau di atas 20 minggu. Dan untuk perdarahan sendiri kita juga kualifikasikan menjadi perdarahan antepartum atau selama kehamilan atau perdarahan setelah kehamilan. Nah kalau bicara tentang ibu hamil, tentunya kita bicara tentang perdarahan antepartum. Yaitu kita bagi di bawah 20 minggu sama di atas 20 minggu. Nah kalau di bawah 20 minggu ini penyebabnya banyak. Biasanya karena trauma, karena adanya infeksi lain, atau ada memang kelainan kongenital, atau memang tidak terbentuknya dengan sempurna pada kehamilan itu sendiri, atau bisa juga tadi penyakit hipertensi ataupun penyakit-penyakit metabolik lainnya yang menyebabkan terjadinya keguguran kalau bahasa orang awamnya, keguguran berulang. Nah biasanya keguguran ini yang kita asumsikan di bawah 20 minggu. Tapi kalau di atas 20 minggu biasanya kita asumsikan kan sudah terbentuk tuh ari-ari ya kalau bahasa orang awamnya ya. Kalau bahasa kita nyebutnya plasenta. Nah begitu plasenta sudah terbentuk biasanya perdarahannya itu sumbernya dari plasenta itu sendiri. Jadi biasanya kita curiga adanya solusio plasenta, adanya plasenta previa. Kalau bahasa alamnya solusio plasenta itu ari-arinya gompel. Atau plasenta previa itu ari-arinya letaknya menutupi jalan lahir. Ya, nah jadi memang ada banyak jenis-jenis perdarahan. Nah, untuk yang kita ketahui tanda-tanda apakah ini bahaya atau tidaknya, itu tadi kita lihat di atas 20 minggu kah atau di bawah 20 minggu. Itu yang harus dicermati juga oleh sama ibu-ibu hamil. Tentunya kalau sudah ada tanda-tanda perdarahan, sudah ada tanda flek, harus periksakan segera di bidan maupun di rumah sakit maupun di klinik terdekat yang ada emergensinya atau gawat daruratnya. Itu bisa kita periksa tindak lanjut lagi. Karena bisa juga perdarahan itu ternyata memang bersifatnya fisiologis atau artinya tidak menjadi yang mengancam nyawa gitu. Karena mungkin kecapean atau karena ada penyakit lainnya seperti itu. Oke dok, kita akan lanjut lagi ya. Mungkin pendarahan tadi kita akan bahas lagi ya lebih dalam ya. Namun setelah jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami di Halo Dokter.
terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Dokter bersama Dr. R. Ismail Hadiatma, SPOG, dokter dari RSIA Az-Zahra Palembang dengan membahas masih ya kegawat daruratan pada ibu hamil. Dan kami juga masih tentunya mengajak pemirsa Halo Dokter dimanapun berada yang ingin bertanya ya seputar tema kita hari ini, mungkin yang lagi hamil atau yang ingin hamil gitu ya, itu bisa langsung saja bertanya ke telepon 07113114454 ataupun juga bisa WhatsApp nih ke nomor 0823 1198 1790. Tentunya pasti akan langsung dijawab ya dok ya oleh dokter Ismail di sini. Oke, kita lanjutkan tentang pendarahan tadi ya dok ya. Tadi kan terakhir dokter menyebutkan ada juga yang pendarahan karena fisiologis aja gitu ya. Misalnya kecapean gitu. Atau misalnya kita juga kalau wanita kan seringnya keputihan ya dok ya. Tapi kadang keputihan itu memang kadang ada flek yang agak seperti kemerahan, kecoklatan itu juga bisa salah satu pendarahan kah atau seperti apa dok? Ya benar. Jadi memang pertanyaan umum ya sebenarnya yang ditanyakan oleh Mbak Alda ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh pasien. Jadi sebenarnya memang perdarahan itu sendiri makanya kita asumsikan bahwa adalah tanda bahaya atau tanda kegawat daruratan itu yang seperti apa perdarahannya. Nah biasanya kita klasifikasikan tadi ya di bawah 20 minggu atau di atas 20 minggu. Dan biasanya kalau di bawah 20 minggu perdarahannya itu kita lihat lagi apakah perdarahan ini seperti merah darah segar atau memang perdarahannya itu seperti flek atau kecoklatan seperti itu. Dan kita lihat lagi apakah volumenya banyak sampai berganti-ganti pembalut sampai berkali-kali ganti pembalut atau hanya flek saja. Misalnya kayak habis bangun tidur dia ngeflek kayak gitu seperti itu. Jadi memang kalau di bawah 20 minggu kita bahasannya sih memang penyebabnya biasanya itu memang karena memang mungkin ari-ari atau plasenta itu sedang menanam ya di rahimnya. Nah biasanya karena pergesekan ataupun karena nanamnya tuh lagi menanam ke rahimnya sehingga ada perdarahan yang keluar di situ dan biasanya tandanya itu seperti flek. Nah beda dengan misalnya kalau misalnya ini trauma itu apakah ada sepertinya ibunya jatuh atau ada benturan fisik ke daerah kemaluan ibunya, misalnya jatuh dari motor, terpeleset. Dan itu kan akan menyebabkan benturan ke organ vital ataupun ke organ dalam rahim ibunya itu sendiri. Nah jadi biasanya ini akan menyebabkan perdarahannya itu merah segar. Nah maka dari itu memang kalau misalnya memang perdarahan itu sudah cukup banyak volumenya, jadi memang harus ke IGD atau ke gawat darurat terdekat, pelayanan gawat darurat terdekat. Atau kalau misalnya flek, itu masih bisa ditunda atau diserahkan dengan keputihan. Jadi memang sebenarnya apapun tanda perdarahannya itu harus dikonsultasikan minimal ke bidan terlebih dahulu, baru nanti kalau memang bisa konsultasikannya ke dokter. Boleh masuk lagi ya? Mana dokternya ya tetap di RSIA Az-Zahra ya di Palembang. Kalau untuk alamat lebih lanjutnya mungkin boleh dikepoin ya di mana rumah sakit RSIA Az-Zahra. Bisa di Google ya. Ya bisa di Google dan di situ ada jadwalnya Dr. Ismail setiap hari sebenarnya di situ. Bisa jadi langsung ke Dr. Ismail jadi memang ya tiap hari. Tanda perdarahan seperti itu tuh memang lebih harusnya kita nggak bisa langsung seperti dukun Mbak Alda langsung kayak oh ini tandanya kayak gini nggak, kita harus lebih dalam lagi ini apakah memang ini fisiologis kah ataukah ini memang tanda bahaya seperti itu. Apakah perlu kita kasih penguat, apakah perlu pasiennya kita rawat inap seperti itu. Oke, berarti tadi tandanya kita lihat juga volume pendarahannya ya dok ya, volumenya sama jangka waktunya tadi ya kalau hampir setiap hari gitu ya dalam jumlah perdarahan dalam jumlah banyak ya, sudah itu. Ibunya lemes, sudah pucat ya nggak mungkin nggak dibawa kan pasiennya. Jadi langsung harus dibawa ke dokter ya. Salah satunya ini ada SPOG Dr. Ismail ya. Oke, berarti nah tadi juga ada yang penyebabnya kayak trauma gitu ya dok ya atau benturan gitu. Nah terkait olahraga juga dok, sekarang kan juga sebenarnya ibu hamil juga disarankan kan sebenarnya olahraga gitu ya. Iya sangat disarankan. Olahraganya yang tidak ada resiko untuk benturan seperti itu ya dok ya. Iya benar. Jadi kalau memang sebenarnya ya kalau olahraga pada ibu hamil memang sebenarnya sudah bukan tidak berarti tidak boleh olahraga, tidak boleh kegiatan fisik, tapi tentunya durasi dari olahraganya sendiri itu harus diatur. Biasanya 15 sampai 30 menit dengan kapasitas olahraganya itu yaitu sedikit ringan sedang, misalnya seperti aerobik atau senam, tapi tidak mengangkat besi, mengangkat berat itu yang enggak ya. Dan kebetulan kalau misalnya yang kita anjurkan itu biasanya adalah senam hamil, Mbak. Biasanya diikuti ibu hamil di atas 28 minggu. Karena kenapa senam hamil ini diperlukan untuk membuka jalan lahir.
Nah kebetulan di Azahra juga ada senam hamilnya, iya. Jadi memang itu salah satu program kita di Rumah Sakit RSI Azahra. Karena memang itu sangat membantu untuk ibu hamil yang apalagi anak pertama ya, untuk dia bagaimana dia untuk lahiran normal, untuk membugarkan fisiknya. Karena sebenarnya saat lahiran itu dibutuhkan fisik yang kuat sebenarnya, apalagi lahiran normal ya. Seperti itu, Mbak. Jadi memang kalau yang tadi kaitannya dengan perdarahan sebenarnya secara anatomi dari organ reproduksi wanita itu sangat aman sebenarnya. Jadi kalau sampai benturan sebagaimanapun sih sebenarnya aman, dan rahim itu sangat istimewa. Jadi begitu ada bayi atau calon janin yang akan dikandung di dalamnya, dia itu lapisan uterusnya itu akan sedikit menebal dia. Nah, dia akan membuat keadaan aman untuk si calon bayi ini. Nah, itu tadi kan ada penempelan dari dinding rahim dengan si bayi ini dengan plasentanya itu sendiri, itu biasanya pergesekan itu yang bisa membuat terjadinya perdarahan. Tapi kalau sampai trauma yang hebat ya, itu biasanya ya bukan hanya perdarahan, biasanya juga pasiennya juga ikut trauma kan. Tapi kalau misalnya kayak jatuh, terduduk, nah biasanya memang sedikit ada benturan sehingga akan keluar perdarahan seperti itu. Nah itu tadi tandanya yang harus diketahui adalah apakah dia merah segar, ataukah flek kecoklatan, ataukah bahkan kehitaman, atau memang darahnya ngucur kayak darah luka yang di lain tubuh yang lain. Dan volumenya bagaimana, apakah memang banyak sampai dipakai pembalut tidak berhenti, terus frekuensinya juga setiap hari berdarah terus. Nah itu ya tetap harus diperiksakan lagi. Kita harus tahu dulu ini perdarahannya disebabkan oleh apa. Seperti itu. Berarti tadi ya warnanya itu seperti apa, volumenya sama frekuensinya ya dok ya. Iya. Oke. Nah pendarahan sudah ya, berarti kita beralih mungkin ke infeksi ya dok ya. Infeksi. Nah seperti apa nih dok kalau infeksi terkait kegawat daruratan pada ibu hamil nih dok? Ya sebenarnya kalau kita bilangnya kegawat daruratan pada ibu hamil ya, tentunya kalau kita sebut infeksi, kita tuh tidak jauh-jauh dari infeksi dari mikroorganisme ya, baik itu virus, bakteri maupun jamur. Tapi biasanya memang yang paling menyebabkan sering terjadinya infeksi itu yaitu pada infeksi bakteri biasanya. Nah, infeksi ini sebenarnya banyak kuman-kuman penyebab infeksi yang memang biasanya akan membuat keadaan ibu hamilnya ini tuh akan lebih memperparah keadaan ibu hamilnya. Contohnya adalah mungkin infeksi dari jamur ataupun infeksi dari ada bakteri yang menyebabkan biasanya keputihannya akan berlebih, sehingga kalau keputihannya yang berlebih ini akan menyebabkan infeksi atau radang pada membran atau selaput dari ketubannya. Nah biasanya kita sebutnya ketuban pecah dini ya, atau ketubannya pecah duluan. Nah biasanya kalau ketuban pecah duluan tapi usia kehamilannya belum aterem, tentunya ini suatu kegawat daruratan kan, artinya kita harus melahirkan bayinya secara prematur gitu, seperti itu. Jadi infeksi intrauterin biasanya disebabkan umumnya oleh virus, bakteri, dan jamur, seperti itu. Berarti berpengaruh ke lingkungan ya dok ya? Iya, sangat berpengaruh ke lingkungan. Jadi memang biasanya ya hygiene-nya ibu hamil harus kita perhatikan juga. Terus imunisasinya juga bagaimana. Dan tentunya di pemerintah kita sudah ada triple eliminasi ya namanya ya. Jadi kita screening baik itu mau virus, HIV, virus hepatitis maupun infeksi dari sifilis. Seperti itu. Dan biasanya kalau untuk infeksi sendiri di posyandu ataupun di puskesmas ataupun di bidan-bidan itu akan kita lakukan screening seperti itu. Oke dok, ini ada yang bertanya nih dok. Ya boleh. Sore dok, mau nanya, istri saya memasuki usia kandungan 4 bulan. Dan 16 minggu ya? Iya. Apa ada makanan atau minuman yang dianjurkan dikonsumsi memasuki usia kandungan tersebut? Dan apa saja makanan dan minuman yang sebaiknya jangan dikonsumsi nih, Dokter Ismail? Iya. Silahkan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya. Kayaknya bapaknya sangat perhatian ya. Biasanya ini kehamilan pertama biasanya kalau suaminya sangat perhatian sama istrinya. Jadi kalau pertanyaannya dok, sebenarnya makanan apa sih dok yang bagus untuk ibu hamil? Jawabannya semua makanan itu bagus sebenarnya. Terutama kalau bagi yang muslim yang nggak boleh itu ya yang haram ya tentunya ya. Nah tapi balik lagi sebenarnya tentunya kita balik lagi ke pola gizi yang benar ya sebenarnya. Jadi kalau untuk ibu hamil itu tentunya harus menggunakan tinggi protein dan tinggi kalori. Artinya apa tinggi protein, tinggi kalori itu artinya adalah makan makanan yang sumber proteinnya tinggi. Seperti hewani yaitu baik itu ayam, daging sapi, seafood-seafoodan, ikan, tahu, tempe, baik protein nabati maupun protein hewani.
Jadi sebenarnya ada nggak sih kok makanan yang dilarang? Sebenarnya kalau saya bilang dilarang nanti saya diboikot ya sama yang perusahaan makanan. Tentunya yang tidak boleh dimakan itu biasanya makanan-makanan yang sangat merangsang. Biasanya terlalu pedas, terlalu asam, terlalu asin. Nanti kaitannya itu nanti ke si ibunya itu sendiri. Kan kalau makan yang terlalu pedas kan biasanya orang sehat saja sampai mencret ya, apalagi orang ibu hamil tentunya akan mempersulit keadaan ibu hamilnya itu sendiri kan. Terus kalau makan yang terlalu asam juga akan menyebabkan asam lambung meningkat. Yang nggak nyaman ibu itunya sendiri seperti itu. Dan kalau makan yang terlalu asin juga tadi kaitannya ke hipertensi. Walaupun memang sebenarnya pada penelitian tidak ada kaitan ya makan asin menyebabkan hipertensi, tapi biasanya kita cegahnya itu untuk tidak terlalu pedas, tidak terlalu asam, dan tidak terlalu asin. Seperti itu yang tidak boleh dikonsumsi. Selebihnya boleh semua dikonsumsi selagi dia maksudnya kalau yang tidak dilarang oleh agamanya ya boleh semua dimakan Mbak Alda gitu. Tapi biasanya sekarang kan sedang ngetren all you can eat ya dok ya, makan daging bakar-bakaran gitu. Nah apakah itu berarti nggak boleh ya mentah-mentahan gitu ya bakar-bakaran ya? Ini yang salah kaprah Mbak. Sebenarnya itu yang harus kita pahami itu adalah bukan jenis makanannya yang kita tidak bolehkan, tapi mungkin cara proses pembuatannya. Kenapa? Karena misalnya maaf nih ya, tidak menjatuhkan salah satu brand ya, yang makanan all you can eat kan semuanya dibakar ya. Makan daging-dagingannya itu kan kita belum tentu itu dagingannya mateng atau tidak. Karena yang kita takutkan tadi Mbak, terkait dengan yang topik kita yang ketiga, itu namanya infeksi. Nah infeksi ada biasanya kalau di daging itu namanya infeksi dari toxo. Pernah dengar ya, toxo, tors ya, toxo, rubella, itu semua virus kan. Ataupun ada beberapa bakteri yang ketika dia dimasaknya secara panggangan yang tidak matang akan tertelan oleh ibu hamil, akan menyebabkan infeksi. Pada ibu hamilnya mungkin tidak terjadi, tapi mungkin ke bayinya akan menyebabkan terjadinya kelainan kongenital. Maaf ini misalnya kayak kepalanya tidak, apalagi makannya konsumsinya di bawah 20 minggu ya, sebelum terbentuknya janin ya. Jadi kepalanya tidak terbentuk, cacat kelainan-kelainan lainnya yang akan terjadi seperti itu. Itu yang kita takutkan. Tapi sebenarnya dagingnya sendiri itu tidak masalah. Yang jadi masalah itu adalah masakan yang tidak matang itu yang menjadi masalah seperti itu. Oke baik dok, ini juga masih ada WhatsApp ya yang masih akan kita bacakan. Namun setelah jeda pariwara berikut ini tetaplah di Halo Dokter. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Dokter ya, dan masih bersama Dr. R. Ismail.
Hadiatama SPOG, Dr. RSIA Azahra Palembang yang membahas mengenai kegawat daruratan pada ibu hamil. Tadi sudah menjawab pertanyaan ya, salah satu yang sudah chat di WhatsApp ya dok ya. Ternyata masih ada 2 pertanyaan lagi dok yang akan kita tanyakan. Yang kedua ya dok ya berarti ya. Pertanyaan kedua. Oke, kalau minuman manis atau kopi boleh dikonsumsi untuk ibu hamil nggak ya? Terima kasih dokter. Oke. Pertanyaannya sih sebenarnya kalau simpel ya, kalau jawabnya boleh atau tidak, ya jawabannya boleh. Tapi bagaimana jumlah yang diminumnya itu sebenarnya. Kalau misalnya minumnya kopi tiap hari ya jangankan ibu hamil ya, orang yang tidak hamil aja akan naik asam lambungnya ya. Terus kalau misalnya bicara tentang minum manis, sebenarnya dok boleh nggak sih dok minum manis? Ya jawabannya juga boleh, tapi ya dengan kadar yang tertentu juga. Karena memang biasanya kalau minum manis itu kan biasanya akan membuat kita itu tidak mau makan yang lain. Karena apa kan? Karena glukosanya sudah penuh. Biasanya ibu hamil kan bukan hanya glukosa yang dibutuhkan kan. Seperti yang kita bahas tadi sebelumnya, yaitu ibu hamil harus makanan yang seimbang. Protein, karbohidrat, lemak juga harus masuk seperti itu. Walaupun memang nanti si gulanya ini atau pemanis dari si minuman-minuman manis seperti sirup ataupun minuman-minuman manis lainnya itu akan menjadi sumber energi, tapi tentunya tidak akan mencukupi untuk makronutrien yang lainnya seperti itu. Makanya jadi kalau misalnya kita anjurkan ya ibu hamil tentunya ya jangan sering minum manis seperti itu, karena akan menyebabkan ibu hamilnya itu akan tidak bisa mengkonsumsi makanan yang lain biasanya kan. Tentunya kalau kita minum manis dulu kan biasanya tuh udah agak kenyang ya. Jadi untuk makan makanan yang lain kan kita nggak nafsu lagi seperti itu biasanya. Itu. Tapi kalau jawabannya boleh ya boleh sebenarnya. Nanti kalau dibilang nggak boleh ya nanti benar-benar nggak diminum ya. Tapi boleh, tapi dengan kadar tertentu. Dan kalau kita balik lagi ke kopi, sebenarnya kopi itu nggak ada masalah sih sebenarnya. Gulanya ya boleh ya, ya. Karena kan kafeinnya juga ada salah satu zat yang penting misalnya untuk si ibu hamilnya. Tetapi mungkin tidak diminum tiap hari dan tiap jam juga gitu kan. Maksudnya kayak pagi minum kopi, siang minum kopi, malam minum kopi. Ya itu namanya juga orang sehat juga akan menjadi sakit, apalagi ibu hamil ya. Seperti mungkin itu Mbak Alda. Sehari sekali aja kalau lagi pengen banget ya dok ya. Iya kalau lagi pengen mungkin dalam 1 hari kali kehamilan 1 kali aja gitu ya kan minumnya ya. Oke baik, semoga menjawab ya dari pertanyaan di WhatsApp. Dan ada juga lagi dok, pertanyaan saya mau tanya dok, saya udah telat 2 bulan nggak haid dok, dan hasilnya negatif, itu kenapa ya dok ya? Ya tentunya kalau misalnya jawabnya kenapa, sebenarnya kalau dari tanya kenapanya sebenarnya dokter Ismail nggak bisa jawab langsung ya. Mungkin kemungkinannya ya. Yang paling penting itu adalah kita harus lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Mungkin di tes speknya masih negatif, tapi mungkin kita bisa lakukan pemeriksaan lainnya seperti kita tes beta HCG darah, ataupun kita bisa juga lakukan USG pakai transvaginal. Kalau memang ibunya sudah telat haid 2 minggu tapi belum tes spek. Tapi biasanya tes spek itu juga salah satu bukan indikator untuk kehamilan sebenarnya. Jadi sebenarnya bisa aja dia tes speknya masih negatif tapi dia sudah hamil. Mungkin kadar beta HCG dalam urinnya belum mencukupin. Nah, kalau untuk jawab pertanyaan ibunya itu kenapa ya Bu ya? Bingung juga saya sebenarnya mau jawabnya gimana. Nah, balik lagi kalau memang mau kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut, mungkin bisa temui dokter Ismail atau datang langsung ke RSIA Azahra kali ya Mbak ya, untuk kita lakukan pemeriksaan. Tapi mungkin penyebabnya mungkin nggak bisa telat haid itu mungkin memang ada gangguan haidnya itu sendiri Mbak, seperti itu. Karena kadar beta HCG-nya belum sampai ke urin biasanya. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi deh dok, katanya RSIA Azahra apakah bisa pakai BPJS nih dok? Kalau pakai BPJS, mau jaminan sebenarnya bisa ya kalau di Azahra ya. Tentunya kalau BPJS kan sudah cakupan semesta ya. Dan RSIA Azahra juga komitmen untuk melayani pasien-pasien BPJS. Kalau untuk informasi lebih lanjutnya, itu buruan kepoin RSIA Azahranya, datang ke rumah sakitnya gitu biar lihat nih. Oh, rumah sakit Menteng yang di Jakarta udah ada cabangnya di Palembang. Seperti itu. Itu dia cabangnya di RSIA Azahra. BMHS kalau kita sebutnya. Gitu. Oke, terus kita mungkin pencegahan ya dok ya, pencegahan atau cara penyembuhannya untuk kegawat daruratan ini seperti apa nih dok? Ya, baik, kalau kita bicara soal pencegahan ya Mbak Alda, tentunya kalau pencegahan itu artinya sedia payung sebelum hujan ya. Jadi apa sih yang harus dilakukan dok sebenarnya untuk menghindari yang terjadinya hipertensi, perdarahan, infeksi, ataupun penyakit-penyakit lain yang menyebabkan atau membahayakan pada kehamilan. Ya tentunya tadi sesuai dengan anjuran dari Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Persatuan Obstetrik Ginekologi Indonesia bahwa ibu hamil itu minimal harus 6 kali periksa
di vaskes terdekat. Dengan tentunya 4 kali kunjungan bisa ke bidan ataupun ke vaskes 1, dengan 2 kalinya bertemu dengan dokter. Kan tidak kalau BPJS bisa kok mencakup itu semua. Jadi memang sebenarnya di Azahara sendiri juga kita terima semua sebenarnya. Jadi kalau memang mau periksa pribadi bisa, pakai jaminan asuransi bisa, apalagi pakai BPJS. Jadi kan kenapa tidak memeriksakan kehamilannya, kenapa harus takut? Betul. Jadi itu adalah salah satu langkah pencegahan yang paling utama. Nah tentunya nanti yang keduanya yaitu tadi ya, kalau misalnya kita bicara tentang faktor makanan, ya tentunya makanan-makanan yang beresiko seperti makanan yang tadi ya lebih manis, kopi, makanan yang pedas itu dihindari. Dan yang ketiga tipsnya itu adalah harus rajin berolahraga tadi Mbak. Ya tentunya ibu hamil bukan berarti nggak bisa bergerak kemana-mana, ibu hamil tetap harus bisa beraktivitas. Kalau dia sebagai presenter ya tentunya dia tetap jadi presenter gitu, tapi namun mungkin gerakannya yang mungkin atau aktivitasnya yang lebih dikurangi. Seperti itu. Dan yang keempat yaitu tadi sering konsultasikan kesehatannya dengan ahlinya, baik itu bidan maupun ke dokter kandungan, atau bisa datang kunjungan ke dokter Ismail di RSI Azahara. Oke. Kalau kelola stres nih dok, seperti apa nih dok? Nah iya itu paling penting. Sebenarnya tadi kan baru 4 ya. Yang kelimanya itu adalah harus selalu positif dan selalu memberikan energi-energi positif pada ibu hamil. Karena kenapa? Itu tadi ya, kesehatan ibu hamil itu bukan hanya fisik saja tapi harus mental. Karena kenapa sekarang ini ya lebih ke ini ya apa? Health mental ya apa? Mental health ya kalau anak-anak zaman sekarang ya. Begitu juga nih ibu-ibu hamil sekarang. Mungkin dia membandingkan ibu hamil yang lainnya, kok dia hamil kayak gini ya, kok aku enggak. Nah itu yang enggak boleh. Dan membaca Google selalu berlebihan itu juga tidak boleh. Jadi nanti akan overthinking ya kalau bahasa anak zaman sekarang. Nah mengelola stres itu adalah tadi dengan kunjungan ke dokter, mengetahui yang mana yang benar dan mana yang salah, mana yang mitos, mana yang fakta. Itu tentunya akan mengelola stres. Dan tentunya hamil itu aja sudah anugerah. Jadi buat apa yang dirisaukan? Karena kita kan sudah ada yang menciptakan ya. Kita hanya perantara, jadi memang harus selalu positif. Saya selalu bilang sih kepada ibu hamil ya, mau apapun keadaannya, karena ibu itu sudah dititipkan satu ruh atau satu janin di dalam rahim, ya harus selalu positif. Karena di tangan ibu ini, si bayinya ini nanti besarnya mau jadi apa? Kan karena pertumbuhan itu bukan hanya pertumbuhan dan numbuh saja, tapi harus perkembangannya juga, baik sisi fisik maupun mental. Seperti itu Mbak Alda. Jadi untuk mengelola stresnya itu, jangan banyakkan baca Google, harus cari informasi yang nyata. Ya. Seperti itu, iya. Terus juga lingkungan sekitar, orang sekitar juga harus support ya, Dokter Iya, harus Ismail sangat ya. support sih sebenarnya. Makanya saya bilang tadi di awal ya, kehamilan itu yang kita harapkan adalah kehamilan yang diinginkan. Artinya apa? Artinya dua keluarga yang sudah bertemu, dua pasang suami istri yang sudah merencanakan kehamilannya, sehingga nanti kehamilan ini menjadikan suatu kehamilan yang diinginkan. Jadi kan kalau kehamilan yang diinginkan ya, kalau orang ingin apapun dilakukan ya, termasuk mau kontrol ke dokter Ismail di RSI Azahara yang di Celentang ya tetap dijabanin ya sama suaminya, seperti itu Mbak Alda. Oke, berarti itu dia sistem dari lingkungan sekitar itu juga sangat perlu ya dokter ya. Terus rokok nih dok, biasa kan masih ada yang nge-vape atau rokok atau juga lingkungannya itu perokok. Nah itu harus dihindari juga berarti ya Nah dokter itu ya? tadi, sebenarnya kan tadi kan 5, 6 ya, 7 ya. Mbak Alda bisa baca kayaknya ya, cenayang ya. Memang yang ketujuh itu adalah hindari alkohol dan rokok. Baik itu rokok secara aktif maupun secara pasif. Orang merokok yang tidak hamil saja gangguan, apalagi ibu hamil ya. Jadi memang yang ketujuhnya itu adalah hindari alkohol dan asap rokok ya kalau kita bicaranya itu. Jadi maupun perokok aktif maupun perokok pasif harus dihindari. Nah tadi lingkungan sekitar juga harus aware ya dok ya, kalau misalnya hamil ya jangan ngerokok gitu ya kan di kita sekitar. selalu bilang kan kalau di sudah ada tanda-tandanya ya, sebenarnya merokok itu juga tidak dilarang kan. Maksudnya ya sesuai dengan kondisinya dan tempatnya. Smoking area tentunya gitu. Kalau lagi ada ibu hamil sama banyak anak-anak ya jangan merokok. Iya, karena nanti juga kejadiannya yang mungkin bahasan selanjutnya kali ya Mbak sama dokternya, stunting itu ada kaitannya dengan rokok gitu. seperti itu. Oke dok, mungkin kita sudah di penghujung acara ya. Mungkin adakah kesimpulan dari dokter terkait tema kita kegawat daruratan pada ibu hamil? Silahkan dok. Baiklah, oke, untuk seluruh ibu-ibu hamil, ibu-ibu yang mau hamil, ibu-ibu yang akan hamil di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang, tentunya harus menjaga diri ya untuk persiapan hamilnya dengan mengkonsultasikan diri sebanyak 6 kali minimal di vaskes-vaskes terdekat, dan selalu berpikiran positif dan selalu kenali tanda-tanda bahaya.
kenali tanda-tanda bahaya seperti tadi ya, apakah tensinya tinggi, apakah ada tanda perdarahan, apakah ada tanda infeksi. Jadi harus lebih aware dengan kehamilannya. Karena wanita itu luar biasa, memiliki rahim yang akan menumbuhkan dan membesarkan generasi penerus bangsa. Jadi kalau dibilang surga itu ada di bawah telapak kaki ibu, ya inilah surganya. Betul. Rahim ini adalah surganya. Dan pesan untuk ibu hamil yang saat ini lagi hamil, harus selalu positif dan selalu berpikiran terbuka dan happy terus seperti itu. Dan jangan lupa untuk kontrol ke Rumah Sakit RSCA Azahra. Bertemu sama Dr. Ismail. Baik, terima kasih Dr. Ismail atas kehadirannya, informasinya ya, semoga bermanfaat tentunya ya untuk masyarakat luas. Terima kasih sekali lagi. Baik pemirsa, semoga informasi yang telah dibagikan oleh Dr. Ismail ya bisa menjadi panduan yang berguna ya, terutama untuk para calon ibu, ibu hamil maupun keluarga yang menantikan kelahiran calon bayi. Saya Rifda Al-Faira mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.